sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana di Klaster 3 Puskesmas Pamengkang. Saya bangga, turut berbangga hati melayani masyarakat khususnya usia produktif dan lansia di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang telah mengizinkan saya untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya di bidang kesehatan. Selain itu, saya juga sangat berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kor berakhlak di dalam pelayanan yang optimal pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Salam hormat, sukses selalu. Melalui video ini, izinkan saya, dokter, penanggung jawab sekaligus pelaksana integrasi layanan primer Klaster 3 di Puskesmas Pamengkang, memaparkan rencana aksi perubahan P3K yang akan dilaksanakan terhitung sejak 1 Maret 2024 hingga 28 Februari 2029. Seperti kita ketahui bersama, capaian pelayanan kesehatan tahun 2021 masih jauh daripada target, di mana ditandai dengan masih tingginya angka kesakitan dan kematian. Oleh karenanya, biaya dan beban kesehatan di Indonesia masih tinggi. Melihat kondisi itu, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01.07/Menkes/2015/2023 melakukan transformasi pelayanan primer dengan menitik beratkan pada deteksi dini penyakit atau yang sering kita kenal screening penyakit berdasarkan siklus hidup. Diharapkan kita semua mampu menuju Indonesia Emas 2045 dengan kepastian akses layanan kesehatan yang berkualitas. Tentunya saya sebagai dokter berharap terwujudnya integrasi layanan kesehatan secara maksimal sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebelum lebih lanjut kita menyaksikan video aksi perubahan P3K, ada baiknya kita untuk lebih mengenal nilai dan etika yang ada di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi P3K tahun 2024. Secara umum, tujuannya adalah untuk mengetahui visi, misi, tantangan, peluang, kebijakan, dan capaian pembangunan daerah, supaya kita juga memahami hubungan kerja, tata laksana, kinerja organisasi, serta manajemen dan disiplin ASN berdasarkan regulasi yang berlaku. Selain itu, diharapkan ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam tugasnya di instansi masing-masing. Adapun tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi masalah hingga membuat rencana aksi pada pelayanan integrasi layanan primer di Klaster 3 yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Selain itu mampu memberikan screening dan memberikan pelayanan sesuai standar medis bagi usia produktif dan lansia. Selain itu memberikan juga screening serta memberikan pelayanan sesuai standar medis untuk penyakit tidak menular, TBC, dan obesitas. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang bupati yang untuk periode sekarang yaitu dipimpin oleh Bapak Haji Imron MAG bersama Wakil Bupati yaitu Bapak Agus Kurniawan Budiman, di mana berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berada di bawah bagian kesejahteraan rakyat menjadi subbagian kesehatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan
KB. Adapun visi Kabupaten Cirebon periode 2025 hingga 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Melalui visi itu, maka diharapkan Kabupaten Cirebon dapat melakukan misi sebagai berikut. 1. Kabupaten Cirebon yang bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antarumat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana unsur pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Adapun struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon diatur menurut Perbub nomor 1 tahun 2022 Pasal 15 ayat 1. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan. Puskesmas Pamengkang terletak di Kecamatan Nundu, Kabupaten Cirebon, di mana wilayah kerjanya meliputi Desa Banjarwangunan, Desa Suci, Desa Setu Patok, dan Desa Sinarancang. Seperti diketahui, Puskesmas Pamengkang berbatasan langsung dengan wilayah kota Cirebon. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Puskesmas Pamengkang untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Di dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 dan keputusan Kadinkes Kabupaten Cirebon nomor 440/003 SK/Puskesmas Pamengkang /2023, Puskesmas Pamengkang termasuk puskesmas kawasan perdesaan, di mana Puskesmas Pamengkang memiliki 42.966 jiwa penduduk, di mana usia produktifnya berjumlah 27.596 jiwa dan usia lanjut berjumlah 4.466. Baik usia produktif dan usia lanjut menjadi sasaran klaster 3 integrasi layanan primer Puskesmas Pamengkang. Berikut adalah susunan organisasi dan tata kerja Puskesmas Pamengkang tahun 2025, di mana saya sebagai penanggung jawab unit gawat darurat sekaligus sebagai penanggung jawab dan pelaksana klaster 3 integrasi layanan primer. Adapun tupoksi P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K sebagai berikut. Berikut uraian kegiatan tugas jabatan fungsional dokter ahli pertama diatur berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2019 tentang jabatan fungsional dokter, di mana dokter sebagai pelayan medis wajib memberikan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan standar profesi. Selain itu, dokter harus mampu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program, memberikan edukasi, berpartisipasi dalam surveillance kesehatan dan deteksi dini penyakit, serta melakukan investigasi wabah dan KLB. Dokter juga harus mampu melakukan fungsi sebagai administrasi dan dokumentasi, serta melakukan pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Berikut adalah rencana hasil kerja P3K dengan waktu perolehan 1 Maret 2024 hingga 28 Februari 2029 yang terdiri atas kegiatan,
tujuan kinerja, dan indikator pencapaian. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan setiap ASN P3K yang baru diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Sehingga P3K yang baru saja diangkat harus mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi tentunya memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Jika berkenan, berikut adalah saran dari saya. 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. 2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama dokter. 3. Bagi Kepala Puskesmas untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan optimal sesuai kompetensinya. Dan terakhir, bagi rekan kerja yang saya cintai, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta dapat mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanannya masing-masing. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika di dalam penyampaian saya terdapat begitu banyak kekurangannya. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu.